Hadirin semua, kompetisi pertarungan antara Dozi dimulai. Di tengah arena, pria itu terus-menerus menyerang dengan kecepatan tinggi ke arah Jing Dongming, yang ekspresinya segera berubah drastis karena merasakan ancaman hidup dan mati yang sangat kuat menyelimuti dirinya. Lantas Jing Dongming membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah benda yang tampak seperti kuali dengan 9 gambar naga yang jelas terukir di permukaannya. Itu adalah kartu truf terkuat yang dimiliki Jing Dongming. Semua orang di sekitar arena menjadi semakin hening dengan mata yang terpaku pada pertempuran yang semakin sengit dan penuh ketegangan. Namun tak lama setelah itu, pria berotot itu mengeluarkan sebuah gendang dan berteriak bahwa dia akan mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Pria itu kemudian menggerakkan tangannya dengan cepat, dan suara gemuruh yang sangat kuat segera bergema ke seluruh penjuru aula. Jing Dongming juga mengalirkan seluruh kekuatan keabadian miliknya untuk menghadapi serangan itu, dan mereka bertemu kembali dengan lesatan cahaya yang menyilaukan hingga akhirnya benturan dahsyat terjadi. Setelah beberapa saat bertahan, serangan dari Jing Dongming akhirnya bisa dengan mudah dikalahkan. Jing Dongming terlempar dengan keras dan menghantam dinding cahaya kemasan yang melindungi arena, kemudian seteguk darah keluar dari mulutnya. Pria berotot itu segera melesatkan cahaya rombak ke arahnya. Jing Dongming dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatannya untuk menghadapinya namun tidak mampu bertahan, sehingga tubuhnya benar-benar terkena lesatan pedang itu. Beruntungnya, dia mengenakan armor yang sangat kuat, jika tidak, pedang itu pasti akan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Jing Dongming kembali memuntahkan darah, dan pada saat itu pria berotot itu sudah berdiri tepat di depannya. Pria itu kemudian berkata kepada Jing Dongming mengapa dia tidak mengaku kalah dan berganti tuannya ke pihak Jin Changdaozi. Kerumunan penonton melihat semua itu dengan mata yang melotot karena tak menyangka pertempuran baru saja berlangsung sebentar dan budak dewa milik Zonggu sudah dikalahkan. Banyak orang menatap dengan heran ke arah Zonggu dan bertanya-tanya mengapa dia berani berpartisipasi dengan kekuatan seperti itu. Orang-orang di sekitar Zonggu juga menghela nafas panjang karena mereka sudah memasang taruhan pada dirinya. Melihat kondisi itu, salah seorang penonton berkata kepada orang lain agar segera mengubah taruhannya dan memasangnya pada Jin Changdaozi agar tidak mengalami kerugian besar. Mendengar itu, orang lain yang awalnya mendukung Zonggu terlihat lemas, namun dia berkata bahwa dia berpikir keikutsertaan Zonggu Daozi dalam kompetisi ini tidak mungkin hanya karena keberuntungan belaka. Namun demikian, dia tidak berani mempertaruhkan hartanya untuk hal yang masih belum jelas seperti ini. Banyak orang yang awalnya menaruh harapan pada Zonggu akhirnya berbalik arah dan mulai mendukung Jin Changdaozi, bahkan menambah taruhan pada pihaknya. Hal itu membuat Xiao Yan sedikit tersenyum. Di sisi lain, penampilan Jing Dongming membuat Jin Changdaozi yang berada di kejauhan terlihat sedikit kecewa. Jin Changdaozi bergumam dengan suara rendah bahwa dia benar-benar penasaran dari mana Zonggu Daozi mendapatkan budak seperti itu karena jelas tidak bisa dibandingkan dengan budak dewa miliknya sendiri, yang memang diperoleh dengan menghabiskan banyak poin kontribusi. Menanggapi itu, seorang pria berjanggut tebal yang duduk di sebelahnya, yang tampaknya memiliki status khusus, berkata bahwa meskipun budak dewa milik Zonggu memiliki kekuatan, sudah jelas bahwa mereka sangat sulit untuk bisa menjadi lawan bagi Jin Changdaozi. Jin Changdaozi kemudian tersenyum puas dan menjelaskan bahwa nama budaknya itu adalah Long Biao. Meskipun kecepatan reaksi dan kecerdasannya tidak terlalu baik, dia sangat gila dalam pertempuran. Karena itu, Jin Changdaozi membekalinya dengan beberapa senjata kuat, yang membuatnya berhasil memenangkan banyak tantangan selama ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas yang jelas saat menyaksikan hasil pertempuran yang sedang berlangsung. Kerumunan penonton kemudian menjadi hening, sementara mereka menyaksikan Long Biao mengacungkan pedangnya tepat di leher Jing Dongming. Tak lama kemudian, suasana di aula mulai ramai dengan sorakan yang semakin bersemangat. Banyak yang meminta agar Long Biao menghabisi Jing Dongming bahkan memotong kepalanya. Suara seruan itu bergema satu demi satu. Namun ekspresi Xiao Yan tetap terlihat acuh tak acuh seperti tidak terpengaruh sama sekali. Long Biao kemudian berkata dengan lembut kepada Jing Dongming agar dia mengaku kekalahan dan berganti tuannya. Jing Dongming menyeka darah dari sudut mulutnya, dan luka-luka serius yang sebelumnya terlihat telah kembali normal. Dia terdiam sebentar sebelum akhirnya mengangguk dan berkata dengan suara jelas, "Aku mengaku kalah." Long Biao terkejut sejenak dan memandangnya dengan ekspresi sedikit aneh, namun tidak terlalu memikirkan hal itu dan kemudian tersenyum sebelum menangkupkan tangannya sebagai bentuk rasa hormat kepada Jing Dongming. Tiba-tiba suara desahan dan cemoohan menyebar luas di seluruh arena, bahkan ada sekelompok orang yang tidak tahan dan mulai meneriakkan kata-kata hina ke arah Zonggu dengan keras. Suara cemoohan itu benar-benar menenggelamkan Zonggu, yang hanya bisa berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Pada saat itu,
Suara pembawa acara kembali terdengar bergema di seluruh aula. Dia mengatakan bahwa senior Zonggu masih memiliki budak dewa lain. Namun jika tantangan kali ini diselesaikan dengan kekalahan, maka budak dewa yang baru saja kalah akan menjadi milik senior Jin Chang Daozi. Meskipun kata-katanya terdengar sopan di permukaan, jelas mengandung nada sarkasme dan penghinaan yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Zonggu tetap tenang saat menghadapi ucapan pelecehan itu. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan ejekan semacam ini. Akhirnya dia berbicara dengan suara lembut bahwa tantangannya belum berakhir sama sekali. Pada saat yang sama, dia menatap ke arah Xiao Yan yang berada di belakangnya. Xiao Yan yang mengenakan topeng segera berdiri perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kemudian menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi kilatan cahaya yang menyapu cepat ke arah arena. Di kejauhan, Jin Chang Daozi bereaksi cepat dan bergumam bahwa ini hanya budak dengan tingkat kekuatan langkah kelima keabadian kaisar. Dia tidak menyangka Zonggu benar-benar akan bertindak bodoh seperti itu, baru saja membuang salah satu budak dewa dan kini malah mengeluarkan budak dengan tingkat kekuatan yang lebih rendah. Di arena, Jing Dongming menundukkan kepalanya dengan wajah yang tampak sangat malu, kemudian meninggalkan platform dan bergegas kembali ke belakang Zonggu. Dia duduk bersila dan mulai bermeditasi seolah ingin menyembuhkan lukanya padahal sebenarnya dia tidak terluka parah sama sekali. Luka akibat energi pedang sudah pulih dengan sendirinya. Namun dia hanya berpura-pura agar bisa mengikuti rencana yang telah dirancang oleh Xiao Yan. Sementara itu di arena, Long Biao berkata dengan lembut kepada Xiao Yan mengapa dia hanya memiliki kekuatan langkah kelima keabadian kaisar. Dia menghela nafas dan bergumam bahwa mereka berdua sebagai budak tidak punya pilihan selain menjalani pertempuran ini dan harus berjuang dengan sekuat tenaga. Hati Xiao Yan sedikit tergerak mendengar kata-kata itu, namun dia tidak menjawab dan hanya berkata bahwa mereka harus segera memulai pertempuran. Begitu kata-katanya keluar, Long Biao menghela nafas lagi dan berkata bahwa dia benar-benar penasaran dari dunia mana Xiao Yan berasal. Xiao Yan sedikit tersenyum di balik topengnya dan menjawab bahwa mereka bisa membicarakannya nanti setelah pertempuran selesai. Long Biao mengerutkan kening dengan rasa curiga, namun sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, Xiao Yan sudah melangkah maju dan mulai menyerang dengan tinjunya. Pukulan yang tidak mengandung energi keabadian itu langsung mendekati tubuh Long Biao dengan cepat. Long Biao segera melesatkan pedangnya ke arah Xiao Yan, namun tinju Xiao Yan tidak menghindar sama sekali dan langsung menuju ke arah pedang keabadian pembunuh iblis. Ketika kedua kekuatan bersentuhan, energi pedang langsung meledak dan runtuh dengan cepat. Kekuatan tinju Xiao Yan kemudian mendarat tepat di dada Long Biao. Suara terdengar teredam, dan tubuh Long Biao terlempar mundur dengan keras hingga menghantam perisai cahaya kemasan, kemudian memuntahkan seteguk darah yang banyak, sama seperti Jing Dongming sebelumnya. Long Biao tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk mencari sosok Xiao Yan. Namun pada saat itu, dia tidak melihat keberadaan Xiao Yan dimanapun. Long Biao segera berdiri dan merasakan bahwa pukulan sebelumnya sungguh sangat aneh. Jelas tidak ada fluktuasi kekuatan keabadian, namun tinju itu memiliki kekuatan luar biasa yang bisa menghancurkan energi pedangnya dengan mudah. Pada saat berikutnya, angin kencang mulai bertiup kencang, dan Long Biao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat Xiao Yan sudah siap menyerang lagi dengan tinjunya. Long Biao segera menstabilkan pikirannya dan melihat ke sekeliling. Kemudian kekuatan keabadiannya melonjak keluar sementara dia juga melesatkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Kedua belah pihak bertabrakan kembali dengan sangat keras, dan hanya dalam waktu singkat tinju Long Biao dikalahkan dengan mudah hingga membuat lengannya tampak patah. Dia kembali terlempar mundur dan jatuh ke tanah dengan seteguk darah keluar dari mulutnya. Melihat adegan itu, seluruh aula budak Dewa Ashura langsung terbenam dalam keheningan yang pekat. Jin Chang Daozi yang duduk di lantai satu tidak tahu kapan senyum di wajahnya menghilang sama sekali. Dia bergumam dengan tidak percaya bahwa ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Aura yang terpancar dari Xiao Yan jelas hanya tingkat langkah kelima. Mengapa dia bisa begitu kuat? Di arena, Xiao Yan kemudian berkata dengan lembut kepada Long Biao agar mengaku kekalahan. Dia melihat bahwa Long Biao sebelumnya telah menunjukkan rasa belas kasihan kepada Jing Dongming. Oleh karena itu dia juga ingin melakukan hal yang sama kepada Long Biao. Namun tak disangka, Long Biao hanya tersenyum pahit dan segera menggelengkan kepalanya. Long Biao berkata bahwa dia tidak bisa mengaku kalah hanya dengan cedera seperti ini, hanya jika Xiao Yan memukulnya hingga setengah tidak sadarkan diri dia baru akan mengaku kekalahan. Kemudian dia segera berdiri kembali, dan lengannya yang sudah pulih menunjukkan jejak segel yang berubah warna dengan cepat. Lantas dia mengeluarkan kekuatan maksimalnya dengan membuka alam dewa keabadiannya. Pembawa acara segera berteriak bahwa penonton akan bisa menyaksikan kelanjutan pertempuran antara kedua belah pihak dan meminta mereka untuk menunggu dengan sabar karena pertempuran akan semakin seru dan menarik. Sementara itu, pria di sebelah Jin Chang Daozi bergumam bahwa dia kira pertempuran ini akan memakan waktu cukup lama. Namun Jin Chang Daozi tidak perlu khawatir karena alam keabadian dewa milik budaknya juga sangat kuat sehingga tidak akan ada masalah apa-apa.
Pria itu kemudian bersiap untuk membuat teh dan menyajikannya kepada Jinchang Daozi. Namun begitu dia selesai berbicara, sebuah ledakan dahsyat terjadi hingga membuat seluruh aula budak Dewa Ashura sedikit bergoyang. Sebuah tubuh terlempar dengan keras dan menghantam perisai cahaya keemasan. Tubuh itu berlumuran darah dengan tangan yang patah dan dada yang tampak remuk. Wajah Jinchang Daozi benar-benar tidak bisa menyembunyikan rasa tidak percaya. Matanya membelalak lebar, bibirnya menggigil karena kemarahan dan keterkejutan yang luar biasa. Ia menatap tak berkedip ke atas panggung, di mana Laobu, budak tingkat keabadian bintang 7 yang selalu tak terkalahkan, kini kalah. Bagaimana mungkin Xiao Yan, dengan aura yang hanya menunjukkan kekuatan keabadian bintang 5 mengalahkannya? Suara sorak dan teriakan di aula tiba-tiba mereda, digantikan oleh keheningan yang menusuk tulang. Banyak penonton berdiri kaget, beberapa bahkan menyangkal apa yang mereka lihat dengan menggosok mata berkali-kali. Peluang taruhan di layar besar berubah secara drastis dalam sekejap, angka yang tadinya menguntungkan Jinchang kini terbalik total. Di lantai ketiga, Zonggu menatap Xiao Yan dengan pandangan penuh kagum. Jing Dongming berdiri di sebelahnya, juga menyaksikan hasil pertempuran dengan ekspresi yang sedikit terkejut namun penuh rasa hormat. Xiao Yan hanya mengangguk perlahan ke arah mereka sebelum menoleh kembali ke arah Jinchang, dengan tatapan yang tenang namun penuh keyakinan. Jinchang Daozi benar-benar tidak bisa menahan amarahnya lagi. Wajahnya yang tadinya hanya memerah kini sudah membara seperti bara api, urat-urat di dahinya dan lehernya menjulang jelas, bahkan matanya pun tampak kemerahan karena darah yang mendidih dalam tubuhnya. Setelah budak tingkat keabadian bintang 7 yang ia banggakan dikalahkan oleh sosok yang memakai topeng emas dengan tingkat kekuatan yang jauh lebih rendah, rasa kehormatan dan kepercayaan dirinya yang selama ini dibangun dengan susah payah hancur berkeping-keping di hadapan seluruh pengunjung aula budak Dewa Ashura. Tanpa lagi berpikir panjang, ia mengangkat kedua tangannya dan berteriak dengan suara yang begitu keras hingga menggema ke setiap sudut ruangan luas tersebut, membuat beberapa pelatuk arena bahkan sedikit bergetar. Pengawal, segera keluarkan Tiansun. Tiansun, ia benar-benar tidak bisa menerima bahwa dirinya yang dulu menjadi orang yang disegani kini harus hidup sebagai budak yang dipanggil dan diperintah sesuka hati orang lain. Namun tanpa pilihan lain, ia terpaksa mengikuti perintah Jinchang, melangkah dengan langkah yang berat namun tetap mantap menuju tengah arena yang luas. Di sisi lain, Xiao Yan yang masih berdiri di tengah arena dengan mengenakan topeng emas melihat kedatangan Tiansun dengan mata yang tajam. Sebuah senyum dingin muncul di bibirnya yang tidak terlihat karena tertutupi topeng, namun aura dingin yang terpancar dari tubuhnya semakin jelas dalam hatinya. Amarah mulai membara dengan sangat kuat dalam hati Xiao Yan. Bagaimanapun juga, Tiansun adalah salah satu orang yang berasal dari mansion surgawi. Bagi Xiao Yan, sosok di depannya bukan hanya sekadar lawan dalam pertempuran, melainkan musuh yang harus dihabisi untuk membayar segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, serta untuk mencegahnya melakukan kerusakan lebih lanjut. Meskipun hati Tiansun penuh dengan keinginan untuk memberontak dan kembali mendapatkan kebebasannya yang hilang, ia tahu bahwa tali budak yang terpasang di lehernya akan segera menghancurkan jiwanya jika ia berani menentang perintah Jinchang. Akhirnya, ia terpaksa berdiri dengan tegak di tengah arena, berhadapan langsung dengan sosok yang memakai topeng emas tersebut. Kedua sosok kini berdiri berhadapan di tengah arena yang luas. Dengan jarak hanya beberapa langkah saja, udara di sekitar mereka menjadi semakin pekat dengan tekanan energi yang saling bertabrakan. Energi surgawi yang masih tersisa di dalam tubuh Tiansun bertemu dengan energi api yang kuat dari Xiao Yan, membuat udara tampak bergelombang dan panas. Sementara itu, di atas awan di alam iblis keabadian, terlihat ada sebuah istana megah yang tersembunyi di balik awan. Saat ini ada beberapa sosok yang sedang terbang menuju ke istana dan setelah beberapa saat mereka sampai, sosok-sosok ini segera menangkupkan tangannya kepada sosok bertubuh cantik yang sedang duduk di posisi terjauh di atas aula. Menyadari kehadiran sosok-sosok ini, sosok wanita tersebut segera bertanya mengapa aula budak Dewa Ashura begitu sibuk hari ini. Salah seorang di antara mereka segera menjelaskan bahwa ia akan melapor kepada Guru Agung. Dua Daozi pada saat ini telah meluncurkan tantangan budak dewa. Itulah sebabnya tantangan pada hari ini benar-benar begitu hidup. Sosok tersebut seketika mengangguk dan kembali bertanya apakah semua token keabadian dan iblis telah dipertukarkan. Salah seorang di antara kerumunan pada saat ini segera menjelaskan bahwa token terakhir telah ditukar oleh seorang bernama Zonggu. Dengan begitu, maka sebanyak 10 token benar-benar telah disebar. Sosoknya juga lanjut menjelaskan bahwa hanya saja Zonggu Daozi ini adalah yang terlemah di antara 10 orang ini, ia hanya memiliki kekuatan di langkah kedua keabadian Kaisar. Dengan begitu, apakah Guru Agung ingin mengganti kandidatnya? Dengan kekuatan orang ini, ia tidak akan bisa memasuki gerbang kuno. Dengan begitu maka hal ini tidak berguna dan hanya membuang-buang tempat. Begitu perkataan dari pria itu terdengar,
Aura kuat tiba-tiba menyebar menyebabkan semua energi dan darah dari sosok-sosok yang berdiri melonjak. Darah juga seketika tumpah keluar dari sudut mulut si pembicara. Sosok yang bernama Guru Agung pada saat ini segera bertanya apakah ia ingin ikut campur dalam hal ini. Aku telah mengatakan bahwa token kuno keabadian dan iblis ini dapat ditebus oleh siapapun. Dengan begitu maka tidak ada yang bisa ikut campur mengenai hal ini. Mendengar hal tersebut, sosok yang baru saja berbicara segera menangkupkan tangannya. Sosoknya lanjut menjelaskan agar Yang Mulia Guru Agung mohon tenang, mereka tidak akan ikut campur. Sedikit orang sebelumnya juga telah menukar token tersebut dengan sukarela. Sosok di kejauhan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menjelaskan bahwa situasi saat ini sangat memprihatinkan. Jika kalian melakukan satu langkah yang salah, jangankan tubuhmu, jiwamu juga akan dihancurkan. Sekarang karena 10 orang telah berkumpul, maka mereka harus memanggil orang-orang ini ke aula. Mereka harus segera pergi ke gerbang kuno untuk menemukan cara memecahkan situasi ini. Begitu suara ini terdengar, pada saat ini kekuatan besar segera mendorong sosok-sosok ini keluar istana. Semua sosok segera menstabilkan tubuh mereka jauh dari istana dengan penampilan sedikit memalukan. Salah seorang di antara mereka segera bergumam bahwa hal ini benar-benar sungguh sangat membingungkan. Jika ada cara untuk memecahkan situasi di gerbang kuno, mengapa mereka harus membiarkan orang-orang lemah ini pergi ke sana? Jika begitu permasalahannya, bukankah peluang suksesnya semakin kecil? Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya segera mengangguk dan berkata bahwa mereka memang tidak memahami niat Yang Mulia Guru Agung. Oleh karena itu, sebaiknya mereka pada saat ini segera melakukan apa yang telah diperintahkan. Sesosok di sampingnya juga mengangguk dan berkata bahwa situasi di alam kuno keabadian dan iblis pada saat ini sangat mengerikan. Masuknya manusia benar-benar sangat misterius, jumlahnya juga akan terus bertambah dan beberapa telah ditemukan menjara sumber daya dengan cara gila-gilaan. Ada juga di antara mereka yang memasuki bintang raksasa dan menyerap kekuatan bintang, ada juga yang menghancurkan bintang-bintang, dan selain itu ada juga orang-orang yang lebih kuat yang masuk untuk mengambil token iblis keabadian. Jika hal ini terus berlanjut, maka sumber daya mereka akan semakin kecil. Begitu Origin Ki menghilang, kehampaan akan runtuh dan dunia akan terpecah. Semuanya pada akhirnya akan benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Menanggapi perkataan dari sosok tersebut, semuanya pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menganggukkan kepala masing-masing. Salah seorang di antara lainnya segera berkata bahwa omong-omong memang ada beberapa permasalahan saat ini. Oleh karena itu, mereka harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan untuk mengumpulkan semua orang yang pada saat ini memegang token giok iblis keabadian kuno. Ada beberapa pemegang token ini yang tidak berada di alam iblis keabadian kuno. Mari mereka membagi tugas dan mencari orang ini satu demi satu. Pada akhirnya tanpa penundaan lebih lanjut, sosok-sosok ini seketika mulai melesat menghilang satu demi satu. Setelah beberapa saat, hanya ada sosok cantik yang tersisa di atas awan. Sosoknya bergumam, apakah Zonggu benar-benar penukar terakhir? Jika begitu permasalahannya, ia beruntung karena Zonggu seharusnya masih berada di alam iblis keabadian. Dengan begitu maka tidak akan sulit baginya untuk bisa menemukan Zonggu. Sosok yang berbicara ini seketika menyingkirkan slip batu giok di tangannya. Sosok ini tampak tidak asing bagi Jinchang, karena sosok ini adalah sosok Yuyan yang sebelumnya menamparkan Jinchang dengan telapak tangannya. Sosok Yuyan pada akhirnya seketika menghilang di atas awan. Sementara itu, kembali ke istana di mana terlihat seorang wanita cantik yang berdiri. Di telapak tangan putihnya, sebuah ramuan muncul dan matanya yang indah segera memandang ramuan tersebut. Selanjutnya ia memasukkan ramuan tersebut ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, senyum puas ketika muncul di wajah cantiknya. Sosok ini bergumam bahwa ramuan ini rasanya enak sekali. Meskipun teknik pemurniannya tidak luar biasa, tetapi api pemurniannya seharusnya bukan api biasa. Pada level ini, seharusnya si pemurni hanyalah seorang alkemis tingkat dewa. Dengan begitu maka ia tidak akan bisa mencapai level pemurnian yang ingin kembali dimurnikan oleh si wanita. Jika Xiao Yan pada saat sebelumnya bisa melihat pil di tangan wanita tersebut, Xiao Yan akan dapat mengetahui secara sekilas bahwa pil ini adalah pil pemecah racun Tianling. Sementara itu, wanita yang memiliki rambut yang tampak terlihat rumit dengan jepit rambut perak berkilau itu sedikit terdiam. Selanjutnya sosoknya bergumam seperti yang ia katakan sebelumnya. Cara untuk memecahkan situasi ini terletak pada ribuan perubahan. Selain itu, terlebih lagi klan Cimi dari gerbang kuno juga, si wanita pada saat ini tampak sedikit menghela nafas sebelum akhirnya lanjut bergumam bahwa klan Cimi telah lama dikalahkan. Dunia kuno iblis keabadian belum pernah mendengar tentang keberadaan dari garis keturunan klan ini. Ia pada saat ini ragu apakah mungkin benar-benar akan ada cara untuk memecahkan situasi mereka saat ini. Terlebih lagi di alam dewa kekacauan, ada juga kebenaran dan ada juga kesalahan. Ia telah menghabiskan banyak metode untuk bisa menyelamatkan alam iblis keabadian kuno. Selain itu,
Ia juga pada saat ini sangat penasaran dengan sosok nomor 9 yang katanya akan pergi ke alam iblis keabadian kuno. Ia tidak tahu apakah sesungguhnya tujuan dari sosok tersebut. Sosok itu juga mengaku berasal dari Taiksu, tetapi ketika melihat perbincangannya dengan Liu atau nomor 6, tampaknya identitas dari nomor 9 ini pasti bukan dari Taiksu. Si wanita pun menghela nafas sebelum akhirnya kembali bergumam bahwa sebaiknya ia melupakan permasalahan besar seperti ini terlebih dahulu. Namun satu hal yang pada saat ini bisa ia pastikan, meskipun keterampilan alkemisnya tidak cukup mendalam, sepertinya kekuatan orang ini pasti cukup kuat. Dengan begitu sepertinya akan lebih baik jika ada cara untuk mendekatinya. Ia juga pada saat ini ingin tahu apakah sosok nomor 9 ini seorang perempuan atau laki-laki. Begitu selesai berbicara, sosoknya melemparkan liontin giok ke atas dan ke bawah seolah-olah mempermainkannya. Giok ini bukanlah benda biasa dan ini persis sama dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Ini adalah batu giok khusus yang mengarah ke alam dewa kekacauan. Sosoknya juga pada saat ini berjalan santai dan mengangkat matanya yang indah. Jika Xiaoyan mungkin melihat orang ini, dia akan mengenalinya, yang kemungkinan besar dia adalah nomor 4 yang berada di alam iblis yang ternyata adalah seorang. Kembali ke pertarungan di aula budak dewa, Xiaoyan merendahkan suaranya dan mulai berbicara perlahan. Xiaoyan berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat mengejutkan. Apakah seorang langkah ke-9 keabadian kaisar juga bisa jatuh ke dalam perangkap dan menjadi budak orang lain? Tianxun yang merasa sedang diejek memiliki tatapan dingin dan tegas ke arah Xiaoyan. Sosoknya segera berteriak, apakah hubungannya hal ini dengan Xiaoyan? Tampaknya Xiaoyan merasa takut ketika berhadapan dengan seorang langkah ke-9 keabadian kaisar. Oleh karena itu tidak ada hal lain lagi yang bisa ia katakan pada saat ini. Xiaoyan mengangkat bahu dan lanjut berkata bahwa ia tidak bisa berbicara tentang rasa takut. Ia belum pernah menghabisi orang kuat langkah ke-9 keabadian kaisar sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini ia sesungguhnya begitu bersemangat. Ekspresi Tianxun menjadi gelap begitu ia mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa ini benar-benar merupakan rasa percaya diri yang tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan bahkan tidak akan bisa menangani satu gerakan pun dari Tianxun. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan segera mengulurkan tangannya dan mengangkat jarinya ke arah Tianxun. Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya, maka ia ingin meminta saran dari Yang Mulia Tianxun. Mata Tianxun menjadi semakin dingin. Sosoknya juga berteriak ketika mengeluarkan teknik ketiga, teknik Tian Anji, genggaman hantu jahat. Telapak tangan hitam ungu yang dipenuhi dengan kekuatan ganas yang tak tertandingi seketika merobek ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak gentar, dia pun langsung melesat maju dengan tinjunya, dia pun berhasil menghancurkan serangan dari Tianxun. Tianxun menyipitkan matanya dan menyadari bahwa lesatan tinju Xiaoyan ini begitu kuat. Jika ia tidak menghindar, pasti tinju ini benar-benar akan merepotkan bagi Tianxun. Tianxun pada akhirnya segera mengangkat lengannya yang diselimuti kekuatan keabadian. Tianxun pada saat ini juga segera meninju dengan penuh percaya diri dan ledakan seketika terjadi dalam sekejap mata. Kekuatan mengerikan yang seperti gelombang bergejolak menyebar lapis demi lapis. Para penonton yang menyaksikan juga ternganga dan banyak yang bergumam bahwa dampak pukulan kedua orang ini cukup untuk menghabisi seorang Daugat bintang 9 yang kuat. Jika efek ledakan ini menghantam bintang, setidaknya bintang berukuran sedang juga akan langsung hancur. Beruntung perisai cahaya pada saat ini masih dapat menahan efek serangan keduanya. Sosok-sosok yang sebelumnya panik, pada akhirnya kembali menatap ke arah pertempuran di antara kedua belah pihak. Sorak-sorai di aula budak dewa Ashura juga kembali menggelegar. Sementara itu, Jinchang pada saat ini menatap ke arah lapangan dengan pupil mata yang tiba-tiba menyusut. Ia memperhatikan Xiaoyan yang mengenakan topeng sebenarnya mampu berhadapan dengan Tianxun. Awalnya ia berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Tianxun akan segera melepaskan ketegangan di dalam hati Jinchang. Namun melihat Xiaoyan yang masih bisa bertarung dengan imbang, Jinchang pada akhirnya merasa kesal. Pikiran Jinchang bergerak dan leher Tianxun seketika terasa panas. Jinchang juga mengirimkan transmisi suara ke benak Tianxun sambil mengomel. Jinchang berkata, "Anjing, cepat patahkan lehernya." Tianxun menggertakkan giginya dan ia pada saat ini benar-benar merasakan ketidaknyamanan. Sementara itu, Jinchang kembali berkata bahwa jika ia berani mengkhianati Jinchang, ia akan segera mampus di tempat. Jinchang akan memberikan waktu sebatang dupa kepada Tianxun, dan jika tidak, Tianxun akan benar-benar langsung dihabisi oleh Jinchang. Tianxun seketika berubah menjadi muram mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jinchang. Ia telah mencoba banyak metode untuk mematahkan segel budak ini. Baik Tianxun maupun Ningyu tidak pandai dalam teknik penyegelan, oleh karena itu sangat sulit bagi mereka untuk mematahkannya.
Hanya ada satu cara untuk sukses, yakni memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Selanjutnya mereka hanya perlu kembali membentuk tubuh fisik mereka. Namun bagi mereka, jika mereka menghancurkan fisiknya sendiri dengan metode seperti ini, kekuatan mereka pasti akan turun dan lokasi mereka juga pada saat ini masih belum diketahui. Bahkan jika mereka dapat membentuk kembali tubuh fisik mereka dan menghilangkan segel budak, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Tianxun pun bergumam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Ketika suatu hari nanti ia bisa melepaskan diri dari segel budak, sampah ini pasti akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bersama dengan hal tersebut, pada saat ini Tianxun merasakan kekuatan besar yang datang dari depannya. Tidak hanya tidak melemah selama konfrontasi, tetapi kekuatan lawannya benar-benar semakin kuat. Kekuatan besar meledak dari tinju Xiaoyan dan sebelum Tianxun sempat bereaksi, tinju ini benar-benar mengguncangnya, dan pukulan lain juga kembali mendarat. Ledakan seketika terjadi dengan tinju yang benar-benar menghantam tubuh Tianxun. Pakaian di tubuh bagian atas Tianxun langsung hancur memperlihatkan armor bagian dalam. Tubuhnya juga melesat mundur sejauh beberapa meter sebelum akhirnya ia menginjak tanah untuk menstabilkan tubuh. Pada saat ini matanya penuh dengan ketakutan sebelum akhirnya Tianxun menundukkan kepalanya. Armor bagian dalamnya terlihat ada bekas tinju yang jelas. Ketika Tianxun mengangkat kembali kepalanya untuk mengunci sosok Xiaoyan, ternyata sosok Xiaoyan pada saat ini telah menghilang. Tianxun melotot dan bergumam, bagaimana mungkin ia bisa menghilang tiba-tiba di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Di aula budak para dewa Ashura, mereka pada saat ini hanya bisa melihat sosok Tianxun yang tampak memalukan. Mereka yang menonton juga tidak dapat melihat keberadaan Xiaoyan. Tianxun benar-benar berkeringat dingin setelah merasakan konfrontasi dari Xiaoyan. Jelas bahwa lawannya saat ini bukan berada di langkah kelima keabadian, namun jika merasakan auranya sebelumnya, kekuatannya memang berada di langkah kelima keabadian. Tianxun tanpa sadar bergumam, mungkinkah ia memiliki tubuh keabadian? Bagaimana mungkin ia benar-benar begitu sering bertemu dengan orang yang memiliki tubuh keabadian? Tianxun pun menggertakkan giginya dan bergumam bahwa ia tidak menyangka ramuan beracun yang diberikan oleh Ningyu akan dapat digunakan di sini kali ini. Namun sebelum itu, ia harus melihat apakah ia perlu menggunakannya atau tidak. Begitu selesai bergumam, sosoknya menggertakkan gigi dan mulai kembali berteriak ketika mengeluarkan teknik ke-9, hantu memenuhi langit. Lapisan kabut hitam segera menyebar dari kaki Tianxun dan menyebar ke seluruh tempat. Area pertempuran pada saat ini seolah-olah telah berubah menjadi rawa yang dipenuhi kabut berwarna hitam. Hantu yang tak terhitung jumlahnya juga menyebar dari sana. Hantu-hantu ini berkeliaran di sekitar arena dan Tianxun tampaknya ingin menggunakan hal ini untuk menemukan Xiaoyan. Segera setelah itu, Tianxun melihat beberapa roh hantu hancur begitu cepat. Bahkan hantu-hantu ini sepertinya tidak mampu mengimbangi kecepatan Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, Tianxun juga merasakan angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahnya. Ia membuka matanya dan seketika melesatkan telapak tangan ke arah angin tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, ia juga tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Suara samar segera terdengar seperti guntur ketika bertanya apakah ini tingkat kekuatan Raja Roh atau Raja Spiritual. Pada saat ini Tianxun tiba-tiba menyadari bahwa ketika ia berbicara sebelumnya, tampaknya pihak lain telah memanggil namanya. Tianxun benar-benar terkejut dan segera melindungi dirinya dengan kekuatan keabadian. Namun meskipun begitu, kekuatan dahsyat pada saat ini sudah mengalir masuk ke arah Tianxun. Lebih dari satu pukulan pada akhirnya benar-benar mendarat di tubuh Tianxun. Kekuatan keabadian di tubuh Tianxun runtuh sedikit demi sedikit dan organ dalam Tianxun juga pada saat ini terkena imbas. Beberapa bekas tinju emas muncul di tubuhnya dan Tianxun segera menyemburkan seteguk besar darah. Matanya menunjukkan kengerian dan pada saat ini tubuhnya seketika melesat mundur. Penampilan Tianxun pada saat ini tampak terlihat lebih memalukan daripada sebelumnya. Sosoknya menghantam tepi perisai emas dengan keras sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuh. Tianxun tidak berpikir bahwa akan ada orang di alam iblis keabadian kuno yang mengenali mereka sebagai Raja Roh. Terlebih lagi, lawan Tianxun juga mengenakan topeng dan ia benar-benar tidak bisa mengenali sosok tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan yang melintas di benak Tianxun adalah bahwa lawannya memiliki kemampuan untuk membaca ingatan lawan. Sosoknya bergumam bahwa ini benar-benar tampak menarik. Apakah lawannya masih bisa memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam hati seseorang? Begitu selesai berbicara, Tianxun kembali memuntahkan seteguk besar darah. Sosoknya menahan rasa sakit dan mencoba berdiri. Kekuatan keabadian yang melonjak seketika langsung menyembuhkan luka-luka Tianxun.
Sementara itu, Xiaoyan menyadari bahwa akan cukup sulit untuk menghancurkan Tianxun yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Bagaimanapun, Tianxun adalah langkah ke-9 dan kekuatannya tidak hanya sekadar seperti ini. Xiaoyan sadar bahwa untuk benar-benar menghancurkan Tianxun, ia harus terlibat dalam pertempuran berdarah. Sementara itu di pinggir arena, sosok Jinchang kembali berteriak, apakah sesungguhnya yang dilakukan oleh Tianxun? Orang ini hanyalah langkah ke-5 keabadian Kaisar dan mengapa ia tidak bisa menghadapinya? Mendengar hal ini, Tianxun akhirnya tidak lagi bisa menahan diri. Tianxun segera mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan ketika berteriak kepada Jinchang bahwa ia benar-benar terlalu berisik. Suaranya bergeming di seluruh aula budak Dewa Ashura, dan meskipun perisai pelindung mengisolasi kekuatan ini, perisai ini tidak dapat mengisolasi tekanannya. Dalam sekejap mata, dada banyak sosok terasa sesak dan seteguk darah keluar dari mulut masing-masing. Seluruh aula seketika terdiam. Zonggu juga melihat dengan gugup pertempuran sengit di antara kedua belah pihak. Bahkan ia tidak menyadari ada sosok cantik yang sedang duduk di kursi tidak jauh darinya. Saat Zonggu sedang menyaksikan pertempuran dengan penuh konsentrasi, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. Suara tersebut berkata bahwa ini merupakan budak dewa yang kuat. Zonggu sangat beruntung bisa mendapatkan budak dewa yang begitu kuat. Zonggu tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat sosok cantik di sampingnya. Seketika Zonggu sangat ketakutan sehingga ia tiba-tiba berdiri. Zonggu lanjut menangkupkan tangannya dengan penuh hormat dan wajahnya tampak terlihat pucat. Dengan sedikit terbata-bata, Zonggu berkata bahwa ia ingin meminta maaf kepada Tuan Yuyan. Ia benar-benar tidak menyadari keberadaan Tuan di sini. Mata indah Yuyan sedikit melengkung dan tampak tidak ada kemarahan di wajahnya. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Zonggu Daozi bisa kembali duduk dan menyaksikan pertempuran yang luar biasa ini. Zonggu hanya bisa mengatupkan giginya erat-erat dan berpikir bahwa hal ini sungguh mengerikan. Ia tidak menyangka bahwa pertempuran yang begitu sengit ini akan menarik perhatian dari Yuyan. Ia juga khawatir identitas dari Xiaoyan mungkin akan bisa terungkap. Detak jantung Zonggu berdebar kencang dan ia hanya bisa membeku di tempat. Melihat Zonggu yang berkeringat, Yuyan kembali berkata, mengapa Zonggu Daozi harus bersikap begitu gugup? Ia tidak pernah memperlakukan Zonggu Daozi dengan kasar. Oleh karena itu, ia bisa duduk dan menyaksikan pertarungan di lapangan yang begitu seru. Melihat senyum yang terpancar dari Yuyan, barulah Zonggu bereaksi. Ia segera menekan keterkejutan di dalam hatinya dan kembali duduk. Zonggu menatap ke arah pertempuran dan ia sama sekali tidak yakin dengan kekuatan Xiaoyan. Namun melihat Xiaoyan yang bisa berhadapan dengan langkah ke-9 keabadian Kaisar, Zonggu malah semakin bingung. Sementara itu di samping Zonggu, Yuyan kembali berkata bahwa tubuh fisik budak dewa ini sangat kuat. Mungkinkah ia memiliki tubuh keabadian? Zonggu seketika hanya bisa terdiam dan bergumam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Ia tidak pernah memperhatikan apakah ada budak dewa yang ditangkap yang memiliki tubuh keabadian. Jika begitu permasalahannya, ia benar-benar khawatir hal ini akan menjadi masalah. Tampaknya hanya tinggal menunggu waktu sebelum identitas mereka pada akhirnya ditemukan. Zonggu merasa tidak nyaman dan tidak berani menatap ke arah Yuyan. Setelah Yuyan tiba, terlihat jelas bahwa lantai ketiga juga pada saat ini jauh lebih tenang. Mata semua orang tampaknya dipenuhi dengan kegembiraan setelah melihat kecantikan dari sosok Yuyan. Di atas dari Daozi, ada Lord atau Tuan yang merupakan orang terkuat di alam keabadian iblis. Mereka benar-benar mendominasi. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melakukan kesalahan di depan mereka. Sementara itu, di kejauhan, Jinchang tampak terkejut dan matanya memiliki kilatan amarah, namun ia tidak lagi berbicara dan hanya terfokus pada pertempuran. Ia masih dipenuhi dengan ketegangan karena Xiaoyan masih mampu bertahan bertarung. Sementara itu, momentum dahsyat milik Tianxun kembali melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Tanpa sepenuhnya mengungkapkan alasannya, dia mengarahkan tinjunya dengan penuh kekuatan ke arah depan. Sementara sekian banyak bayangan tinju yang berasal dari hutan spiritual muncul satu demi satu di belakangnya seperti pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Xiaoyan yang berada di hadapannya segera bergetar hebat, seolah-olah setiap serat otot dan tulangnya akan langsung hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dalam benaknya yang tenang namun waspada, Xiaoyan segera mengingat bahwa teknik mematikan yang digunakan Tianxun ini adalah sama dengan yang pernah diperagakan oleh Jin Taiwei dulu. Saat itu, Jin Taiwei pernah menjelaskan bahwa teknik tersebut diperolehnya dari Dewa Jahat, dan bahkan pada saat itu saja kekuatannya sudah cukup menakutkan untuk membuat siapapun gentar. Lantas, bagaimana mungkin jika teknik yang sama kini dikerahkan oleh Tianxun, yang jelas memiliki kekuatan jauh melampaui Jin Taiwei? Namun meskipun menghadapi ancaman yang begitu besar, Xiaoyan tidak lagi adalah sosok yang lemah seperti dulu kala. Ia masih menyimpan sebagian besar kekuatan dari teknik andalannya,
82 tinju para dewa, yang belum pernah ia lepaskan secara penuh dalam pertempuran ini. Pada saat yang tepat, kekuatan keabadian yang mengalir dalam tubuhnya akhirnya melonjak kembali dengan semangat baru. Energi murni serta kekuatan darah yang luar biasa kuat tiba-tiba meledak seperti lahar yang pecah, membuat seluruh tubuh Xiao Yan bergetar dan mengeluarkan aura yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Pada saat ini, Tianxun memalingkan pandangannya dengan tatapan yang tajam ke arah Xiao Yan. Tangan kanannya tiba-tiba mulai bergetar dengan frekuensi yang tinggi, seolah-olah hanya dengan satu gerakan saja ia bisa dengan mudah merobek tubuh Xiao Yan menjadi serpihan. Bersamaan dengan terjadinya hal itu, di balik topeng yang menutupi wajahnya, segel bintang 7 yang ada di dahi Xiao Yan mulai berkedip dengan cahaya yang samar namun kuat. Tubuh fisik klon dewa asli yang tengah gunakannya jauh lebih tangguh dan kokoh jika dibandingkan dengan tubuh aslinya. Dengan kelebihan ini, Xiao Yan akhirnya dapat dengan leluasa mengeluarkan seluruh kekuatan dari teknik 82 tinju para dewa yang selama ini ia tahan. Banyak tinju dengan energi dahsyat dilesatkan secara berurutan, tidak lagi terhenti atau membeku seperti sebelumnya. Akhirnya, ribuan bayangan tinju dari kedua belah pihak saling beradu dengan keras, menciptakan ledakan-ledakan yang sangat mengerikan dan mengguncang seluruh ruangan. Seluruh perisai emas yang melindungi aula mulai bergetar seiring dengan tinju Xiao Yan yang terus-menerus membombardir posisi Tianxun. Banyak orang yang menyaksikan pertempuran epik ini merasa jantung mereka berdebar kencang dan tubuhnya gemetar tak terkendali, terpukau oleh kekuatan luar biasa yang dilepaskan oleh setiap tinju yang dilontarkan Xiao Yan. Melihat perisai cahaya yang semakin goyah dan bergetar hebat, banyak di antara para penonton yang dipenuhi rasa kepanikan mendalam. Mereka saling bertanya-tanya dengan suara gemetar, mengapa perlindungan yang selama ini dianggap tak terkalahkan ini kini terasa seperti tidak mampu bertahan lagi. Mungkinkah perisai cahaya yang telah melindungi aula selama bertahun-tahun ini akan segera hancur berkeping-keping akibat efek ganda dari serangan kedua pejuang yang kuat ini? Menanggapi kekhawatiran tersebut, salah seorang dari mereka yang lebih berpengalaman mencoba menenangkan hati semua orang dengan mengatakan agar mereka jangan khawatir secara berlebihan. Perisai ini adalah salah satu peninggalan dari Guru Agung sendiri, oleh karena itu tentu saja tidak akan mudah hancur hanya karena satu pertempuran. Namun tak lama setelah perkataan si pria tersebut terdengar, tinju Xiao Yan yang berada di tengah lapangan justru menjadi semakin cepat dan intens, seperti ia ingin membuktikan sesuatu. Tianxun pun tidak mau kalah, ia meraung dengan keras dan mengeluarkan kekuatan terkuat yang ada dalam dirinya. Suara tajam seperti logam yang bersentuhan terdengar menyakitkan telinga, dan pada saat itu juga permukaan perisai cahaya tampak dipenuhi dengan retakan-retakan kecil yang mulai menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, keributan besar melanda seluruh aula dan banyak sosok mulai berlari ke segala arah dengan penuh kepanikan. Jika pelindung magis ini benar-benar hancur, maka sisa kekuatan dari benturan pertempuran dapat dengan mudah menghabisi mereka dalam sekejap saja. Banyak di antara mereka bahkan tidak lagi peduli dengan nilai taruhan yang telah mereka pasang atau kehormatan yang mungkin hilang. Yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Namun tepat pada saat kepanikan mulai mencapai puncaknya, sosok Yuyan yang anggun perlahan mengulurkan tangan rampangnya yang halus dan dengan lembut menekannya perlahan ke arah tirai cahaya yang mulai goyah. Dalam sekejap, seluruh perisai emas tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan hingga hampir tidak bisa dilihat, dan semua kerusakan yang terjadi pada perisai segera diperbaiki secara instan tanpa satu bekas pun yang tertinggal. Para sosok yang sudah mulai berlarian akhirnya kembali tenang dan menghela nafas lega. Suara keras dari salah satu penonton terdengar menyebar ke segala arah, mengatakan agar semua orang tidak perlu khawatir lagi karena ada Tuan Yuyan yang menjaga keamanan mereka di sini. Setelah itu, kerumunan akhirnya kembali berkumpul dan fokus menyaksikan pertempuran yang semakin intens antara Xiao Yan dan Tianxun. Ledakan dahsyat yang satu demi satu meledak dengan kuat di seluruh penjuru aula, membuat setiap sudut ruangan bergetar hebat. Pada akhirnya, kedua sosok pejuang itu melesat mundur secara bersamaan setelah benturan terakhir yang sangat kuat. Efek ganda dari benturan mereka menghantam perisai pelindung satu demi satu dengan kekuatan yang luar biasa. Keduanya memuntahkan seteguk besar darah saat tubuh mereka melesat dan menabrak beberapa objek di sekitarnya sebelum akhirnya bisa menetap kembali. Jelas sekali bahwa tidak ada satu pihak pun yang mendapatkan keuntungan dari konfrontasi sengit yang baru saja terjadi. Tianxun sepertinya segera menyadari alasan mengapa Long Biao sebelumnya bisa dikalahkan oleh sosok bertopeng di depannya setelah merasakan langsung kekuatan Xiao Yan. Wajahnya yang serius mulai bergerak dan akhirnya ia mulai berbicara dengan suara yang dalam. Ini adalah seni tempur yang dimiliki oleh dewa asli. Sepertinya kamu berasal dari klan dewa asli yang berasal dari dunia yang luas di luar sini. Xiao Yan masih tetap diam dan tidak langsung menjawab. Ia berpikir dalam hati bahwa sepertinya Tianxun masih belum mengetahui identitas aslinya yang sebenarnya. Namun sesungguhnya, Xiao Yan juga sama sekali tidak takut untuk mengekspos diri kepada Tianxun jika memang sampai pada tahap itu. Raja Roh telah meninggalkan wilayah Sensi dan sekarang Xiao Yan tidak perlu lagi merasa takut akan konsekuensi apapun. Akhirnya, Xiao Yan membuka mulutnya dan mengajukan pertanyaan sambil secara langsung menyebutkan identitas Tianxun. Bukankah Tianxun juga adalah salah satu Raja Roh yang berasal dari Sensi?
Mendengar pertanyaan itu, Tianxun tiba-tiba menyipitkan matanya dengan ekspresi yang cukup curiga terhadap sosok bertopeng di depannya. Tidak hanya mengetahui bahwa dia berasal dari Sensi, tetapi juga bisa menyebutkan identitasnya sebagai Raja Roh Tianxun dengan tepat. Hal ini benar-benar membuat Tianxun merasa aneh dan mulai merenungkan siapa sebenarnya sosok yang sedang dia lawan. Setelah beberapa saat merenung dan merasakan kekuatan luar biasa yang dimiliki Xiao Yan, pikiran untuk kerjasama muncul dalam benak Tianxun. Dia kemudian bergumam dengan suara yang bisa didengar oleh Xiao Yan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki masalah pribadi yang mendalam. Oleh karena itu tidak perlu sampai bertarung hingga salah satu dari mereka harus mati. Lantas, mengapa tidak mencari cara bersama untuk membuka segel budak yang ada pada diri mereka? Bagaimana jika mereka memilih untuk bergabung dan bekerja sama guna mencapai tujuan tersebut? Namun Xiao Yan hanya meledak tertawa dengan suara yang penuh dengan emosi ketika mendengar usulan itu. Kalian mungkin berpikir tidak ada masalah antara kita, namun itu hanya pendapatmu sendiri. Sesungguhnya, kebencian yang ada di antara kita sudah sangat lama tertunda dan telah tumbuh menjadi sesuatu yang begitu besar hingga tidak bisa lagi dihilangkan dengan mudah. Begitu selesai berbicara, kedua tangannya yang kuat perlahan mengeluarkan pedang berat misterius yang selalu ia bawa, yang seluruh tubuhnya dibalut dengan erat oleh perban putih yang tebal. Begitu Tianxun melihat pedang berat yang khas itu, matanya tiba-tiba menyusut dengan ekspresi terkejut yang jelas terlihat. Pedang ini bukanlah benda yang asing baginya. Bagaimanapun juga, ketika Xiao Yan kembali dari alam sejati Suanin beberapa waktu yang lalu, ia pernah bertempur melawan aliansi dewa di sana. Pada saat itu juga, Tianxun pernah berhadapan langsung dengan Xiao Yan dan melihatnya membawa pedang yang sama persis seperti yang kini ada di depannya. Akhirnya, Tianxun membuka mulutnya dengan suara yang sedikit menggigil dan bertanya, mungkinkah sosok yang mulia yang aku lihat di dalam ilusi beberapa waktu yang lalu adalah kenyataan yang sebenarnya? Apakah kamu benar-benar reinkarnasinya? Namun Xiao Yan memutuskan untuk tidak banyak berbicara tentang hal itu. Yang ingin ia lakukan adalah membuat Tianxun semakin curiga dan mengguncang pikirannya agar kehilangan fokus dalam pertempuran ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, Xiao Yan segera melesat dengan kecepatan luar biasa menuju Tianxun sambil membawa pedang berat misterius yang kini sudah dipenuhi dengan nyala api kemerah-merahan yang menyala-nyala. Dalam sekejap, Tianxun benar-benar diselimuti oleh serangkaian serangan bayangan pedang dari berbagai arah yang datang dari Xiao Yan. Wajahnya yang muram menunjukkan bahwa dia sudah siap menghadapinya, dan segera setelah itu dia mengeluarkan pedang birunya yang tajam dan mengkilap yang juga memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Akhirnya, kedua pedang dengan kekuatan masing-masing pihak saling bertabrakan dengan keras, dan dampak yang mengerikan melanda seluruh aula dengan cara yang gila-gilaan. Ledakan dan suara benturan pedang pun terus terdengar satu demi satu, membuat semua orang yang menyaksikan tidak berani membayangkan bagaimana akhir dari pertarungan epik ini akan. Di tengah udara yang masih bergolak akibat benturan pedang, Xiao Yan mengambil langkah demi langkah dengan gerakan yang terkontrol namun penuh kekuatan ketika ia mulai mengeluarkan teknik legendarisnya, 7 langkah mengejutkan para dewa. Bayangan kaki yang besar dan mempesona segera muncul dan dengan cepat menutupi sebagian langit di atas aula. Di dalam ruang terbatas seperti ini, Tianxun tidak memiliki banyak tempat untuk bisa melarikan diri atau menghindari serangan tersebut. Tianxun menggertakkan giginya dengan penuh kemarahan dan segera mengeluarkan teknik ketiganya yang paling mematikan, segel budak 1000 iblis. Seperti yang diharapkan, sebuah tangan besar yang terbentuk dari energi gelap muncul dengan cepat di depan Tianxun dan dilesatkan dengan kekuatan penuh ke arah kaki raksasa yang dibentuk oleh Xiao Yan. Ledakan kembali terjadi dengan kekuatan yang luar biasa, membuat seluruh aula budak Dewa Ashura bergetar hebat hingga hampir tidak stabil. Retakan-retakan besar mulai terlihat menyebar di atas tanah yang sebelumnya dianggap kokoh dan tak tergoyahkan. Kembali lagi, Yuyan dengan tenang melambaikan tangannya untuk memperkuat tirai cahaya pelindung agar tidak hancur akibat benturan yang semakin kuat ini. Di pusat benturan yang terjadi antara kedua teknik kuat tersebut, kedua belah pihak masih terlihat seimbang tanpa ada yang menunjukkan tanda-tanda lemah. Xiao Yan telah mengambil langkah ketujuh dari tekniknya, yang merupakan langkah paling kuat dalam serangkaian gerakan itu, namun ia masih belum mampu sepenuhnya mengalahkan, atau bahkan mendominasi serangan Tianxun yang hanya menggunakan satu lesatan telapak tangan saja. Serangan yang dikeluarkan Xiao Yan akhirnya berhasil dihancurkan dengan cukup mudah. Mata Xiao Yan kembali menjadi panas dengan semangat juang yang membara, dan Origin Qi yang ada di dalam tubuhnya melonjak kembali dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Yan menyadari bahwa dia benar-benar sedang menghadapi musuh terkuat yang pernah ia hadapi selama ini dalam perjalanan hidupnya sebagai pejuang. Pada saat yang sama, awan gelap yang penuh dengan petir mulai perlahan berkumpul di atas kepala Xiao Yan, seolah alam semesta juga merespons kekuatan yang ia keluarkan. Tanpa memberi kesempatan bagi Tianxun untuk bereaksi, sosok Xiao Yan kembali melintas dengan cepat dan menghilang dari pandangan Tianxun dalam sekejap. Begitu sosoknya muncul kembali,
Xiao Yan telah berada tepat di belakang Tian Xun dengan posisi yang sangat menguntungkan. Kecepatan yang luar biasa ini benar-benar mengejutkan Tian Xun yang tidak menyangka akan hal itu. Tanpa adanya penundaan sedikit pun, Xiao Yan segera mengeluarkan teknik baru yang lebih mematikan, 7 tinju pembunuh dewa. Dalam sekejap, 7 jenis kekuatan yang berbeda dan saling melengkapi di dalam tubuh Xiao Yan diledakkan secara bersamaan tepat di belakang Tian Xun. Namun, sebelum serangan itu bisa mengenai sasaran dengan penuh kekuatan, tubuh Tian Xun tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Pukulan mematikan dari Xiao Yan ini ternyata berhasil ditahan dengan sempurna oleh Tian Xun tanpa ada kerusakan sedikit pun. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya dengan ekspresi heran dan bergumam dengan suara yang rendah. "Apakah ini teknik perlindungan tubuh tingkat tinggi yang kamu miliki?" Tian Xun kemudian tersenyum dengan penuh keyakinan sambil menatap Xiao Yan dan bergumam bahwa jika Xiao Yan memang benar-benar adalah reinkarnasi dari Yang Mulia seperti yang ia duga, dengan kekuatan yang dimiliki Xiao Yan saat ini, Tian Xun pasti bisa dengan mudah menghabisinya di tempat ini. Cahaya merah pekat mulai muncul di mata Tian Xun dan niat membunuh yang ada di dalam dirinya seketika melonjak dengan kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, Xiao Yan dengan tenang berkata bahwa kali ini ia tidak akan lagi menahan kekuatan apapun dari dirinya. Ia ingin melihat betapa kuatnya seorang Raja Roh yang agung setelah menjadi budak bagi makhluk lain. Segera setelah itu, lautan api yang membara bercampur dengan kilat dan guntur mulai menyebar dengan cepat dari seluruh tubuh Xiao Yan. Momentum yang dihasilkannya sama saja sengit dan kuatnya dengan aura yang dikeluarkan oleh Tian Xun. Melihat hal ini, Tian Xun bertanya dengan suara yang penuh percaya diri, apakah tubuh keabadian yang dimiliki Xiao Yan itulah yang memberinya keberanian untuk bisa menghadapinya dengan seperti ini? Dia kemudian menambahkan bahwa tempat ini bukanlah di wilayah sensi di mana Xiao Yan bisa dengan mudah mendapatkan bala bantuan dari teman-temannya. Ia tidak percaya bahwa Xiao Yan memiliki sumber bantuan apapun di dunia kuno keabadian dan iblis yang kini menjadi tempat mereka bertempur. Suara Xiao Yan perlahan keluar dari balik topeng yang masih menutupi wajahnya dengan nada yang penuh keyakinan. "Tian Xun, saat ini kamu hanya seorang diri dan tidak memiliki dukungan siapapun. Oleh karena itu, menghabisimu di sini bagiku adalah hal yang cukup mudah untuk dilakukan." Mendengar kata-kata itu, Tian Xun memiliki ekspresi suram di wajahnya dan niat membunuh yang ada di dalam dirinya terus melonjak dengan kekuatan yang semakin besar. Ia segera merencanakan untuk mengambil tindakan langsung dan definitif untuk menghancurkan Xiao Yan sepenuhnya. Momentum yang semakin memanas di antara kedua belah pihak benar-benar membuat semua saksi pertempuran semakin terkejut dan tidak berani bergerak. Mereka semua tahu bahwa pertempuran ini akan segera memasuki tahap yang paling intens dan memutuskan nasib kedua. Akhirnya pertarungan antara Tian Xun dan Xiao Yan pun terus berlanjut tanpa henti. Setiap benturan tubuh maupun senjata mereka menimbulkan ledakan demi ledakan yang tak ada akhir. Debu menggumpal dan percikan energi menyilaukan melesat ke segala arah, membuat seluruh arena pertarungan bergoyang dan udara di sekitarnya terasa panas menyengat. Beberapa saat bersaing dengan serangan jarak dekat, keduanya pun masing-masing mengeluarkan pedang mereka dan mulai beradu gerakan tajam serta presisi. Benturan logam antar pedang menghasilkan percikan bunga api yang menerangi seluruh ruangan, sementara teknik-teknik terkualitas dari masing-masing bela diri mereka saling bersilangan di udara dengan kecepatan mengagumkan. Tian Xun dengan gesitnya mengeluarkan serangkaian gerakan yang telah dia kuasai selama bertahun-tahun, sedangkan Xiao Yan juga tidak kalah menunjukkan keahliannya dengan mengantisipasi setiap serangan serta memberikan balasan yang cukup menantang. Semua orang yang menyaksikan dari sekitar arena benar-benar sangat kagum melihat pertempuran yang begitu dahsyat ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang pernah menyaksikan duel sekuat ini. Kemudian Xiao Yan melayang tinggi ke atas langit. Tubuhnya terpancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan saat dia mulai mengumpulkan energi spiritual dari sekelilingnya. Tak lama kemudian, senjata legendarisnya pun muncul dengan sendirinya, tombak pemecah jiwa, sebuah artefak spiritual berwarna emas yang mengeluarkan aura mengerikan setiap kali bergerak. Tombak itu terpampang megah di genggamannya, dengan pola energi kompleks yang berputar-putar di seluruh permukaannya. "Tian Xun, kita akhiri pertarungan ini di sini dengan seketika," ujar Xiao Yan dengan suara yang kuat dan bergema hingga ke setiap sudut arena. Tak memberi kesempatan bagi Tian Xun untuk merespons, dia langsung melesatkan tombak tersebut dengan kekuatan penuh ke arah Tian Xun yang berada di sisi lain arena. Tian Xun sangat terkejut ketika melihat serangan yang datang dengan kecepatan luar biasa itu. Dia bisa merasakan betapa dahsyatnya energi yang terkandung dalam tombak, jika terkena secara langsung, akan memberikan dampak sangat berbahaya, bahkan bagi jiwanya yang telah melalui banyak ujian. Tanpa pikir panjang, dia segera mengangkat kedua tangannya dengan segala kekuatan yang dia miliki untuk menghadang serangan tersebut. Ketika permukaan tombak menyentuh telapak tangannya, rasa sakit yang luar biasa menyambar ke seluruh tubuhnya. Kulit tangannya langsung melepuh dan darah mulai mengalir deras ke bawah lengan, namun Tian Xun tetap gigih menahan dengan sekuat tenaga. Sayangnya, lesatan tombak itu benar-benar tidak bisa dihentikan. Meskipun telah dikurangi kekuatannya oleh pertahanan Tian Xun, tombak tersebut tetap menerobos dan langsung menghantam tubuhnya dengan keras.
membuatnya terpental jauh ke belakang hingga tubuhnya menancap erat di dinding arena yang tebal. Dinding yang terbuat dari batu dan besi padat pun retak berkeping-keping akibat benturan itu, sementara debu besar menyelimuti area di sekitarnya. Semua orang yang menyaksikan langsung terpana dan sangat terkejut melihat adegan ini. Mata mereka melebar-lebar dan banyak di antaranya tidak bisa berkata-kata karena kekaguman dan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang keabadian bintang 9 seperti Tian Xun, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sosok terkuat dan tak terkalahkan, bisa dikalahkan dengan mudah dan cepat seperti ini? Murmur serta suara teriakan kaget menyebar cepat di antara penonton, karena mereka sama sekali tidak menyangka akhir dari duel epik ini akan seperti ini.